Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Mas Nay berangkat ya, Naila pun menyalimi tangan Bara. Iya Nay, hati-hati, jawab Bara tersenyum. Niles pun berbalik, kenapa Nay? Ada yang ketinggalan? Tanya Bara balik. Boleh aku memelukmu Mas? Tanis Naila ragu menatap Bara. Bara pun mengiyakan, aku nyaman dengan kehangatan ini. Tangan Bara pun gemetar. Ia pun membalas pelukan Naila mengusap punggung istrinya itu. Mas jaga diri ya, jangan ngelirik wanita lain, ucap Naila melepas pelukannya menatap Bara. Dek, Bara gugup, hanya bercanda Mas, Naila pun tertawa. Ya sudah aku pamit Mas, Naila pun melangkahkan kaki menaiki mobil. Entah mengapa Bara sangat senang kepergian istrinya. Sungguh jika Naila lama di sini itu akan membuatnya terjebak dan merindukan gadis itu. Sungguh Bara memang lelaki brengsek, tapi ia melakukan ini karena tidak mendapat perhatian sedikit pun dari Naila. Yang Naila pikirkan hanyalah kerja-kerja dan kerja. Padahal Bara ingin sekali mempunyai anak dari Naila. Namun itu sepertinya tidaklah mungkin. Kenapa tiba-tiba Naila ngomong kayak tadi, batin Bara. Bara pun lalu masuk ke dalam dan mengambil kunci mobilnya. Mau kemana? Tanya ibu saat melihat Bara begitu buru-buru. Bara ada urusan bu mendadak, jawab Bara lalu ia pun segera masuk ke dalam mobil. Biarkan dia sayang, kasihan dia, Naila jarang pulang dan Bara tidak terurus, ucap papa. Kapan ya kita mengendong cucu? Ibu pun menatap papa. Pasti ada saatnya, jawab papa tersenyum. Ibu sedih melihat anak kita, seperti tadi. Andai dulu kita tidak menikahkan dia. Ibu pun merasa bersalah. Bara pun segera melajukan mobilnya menuju apartemennya, pasti sebentar lagi Z pulang sekolah. Tak lain dengan Z, ia pun pulang sekolah memilih untuk tidak dijemput pengawal Bara. Ia pun menebeng saja pada Arum. Tang Siarum, ucap Z turun di pertigaan lampu merah. Serius kamu Z berhenti sini, masih jauh loh dari rumahmu, ucap Arum. Gak apa-apa Korum, ada yang ingin ku beli. Z berbohong daripada ia harus berhenti di kawasan depan apartemennya bisa gaswat. Dah Z aku duluan, pamit Arum. Z pun melihat Arum yang sudah nampak jauh, ia pun menyeberang dan segera pulang. Z pun memencet password apartemennya. Z pun melepas sepatunya dan menyusunnya di rak sepatu. Z pun terlonjak kaget di saat pria yang terbayang-bayang sejak kemarin di pikirannya tiba-tiba mendadak di depannya. Bara pun tiba-tiba memeluk Z. Z pun bingung kenapa om tua ini memeluknya. Lepasin om, Z meronta mendorong badan Bara. Bara pun melepasnya. Kenapa, kamu gak kangen sama saya Z? Bara menatap intens Z. Gak, ketus Z. Z pun memilih untuk masuk kamar, dan mengunci pintu agar Bara tak masuk. Z kenapa dikunci? Teriak Bara dari luar. Tok, tok. Z pun tak menggubris. Ia pun malah menidurkan badannya yang sangat lelah. Kenapa om tua itu harus berbohong padanya, menyebalkan. Z buka pintunya, gedor Bara. Apa perlu saya dobrak Z? Brak. Z pun mengernyitkan dahi kenapa Bara segitunya ingin masuk. Brak. Z buka pintunya. Teriak Bara geram. Z pun turun dari kasur lalu membukanya pintunya. Kenapa om? Z ngantuk, jangan ganggu, ucap Z melipat tangan di dada. Kamu marah? Tanya Bara. Z pun menaikkan sebelah alisnya. Z marah. Buat apa? Tanya Z.
Z pun lalu pergi masuk ke kamar untuk menuju kamar mandi, tentu saja menenangkan pikirannya. Ia pun mengguyur dirinya di bawah shower, kenapa ia harus marah pada Om Bara, lagian itu istrinya juga. Arg. Z pun merendam dirinya begitu lama di batub, setelah setengah jam berkutat Z pun keluar. "Ah!" teriak Z saat Bara tepat di depan pintu kamar mandi. "Om ngapain di sini?" tanya Z. "Saya takut terjadi apa-apa, kamu mandinya lama," ucap Bara. Z pun memutar bola matanya malas. "Z, kamu marah sama saya?" tanya Bara. "Gak Om," ketus Z saat Z ingin melangkah lagi. Bara pun mencengkal pergelangan tangan Z. "Maaf, kemarin saya bohong. Kemarin Naila istri saya datang dan ibu saya menyuruh kami menginap di rumah." Hati Z pun begitu mencolos, tidur seranjang berdua. Oh tidak, Z sungguh seperti jalang memakai suami dari pria beristri, batin Z. "Z gak masalah, itu kan istri Om juga," ucap Z. "Kenapa sikapmu begini?" tanya Bara. Z pun sedikit berpikir, oh iya, kenapa sikapnya begini kalau ia tidak cemburu melihat Bara pada istrinya. "Suka-suka Z lah, yang punya badan Z kok," ucap Z keluar dari kamar. Bara pun mengacak rambutnya frustasi, sungguh Z membuatnya bersalah. Kalau ia tidak cemburu, kenapa sikapnya dingin terhadapnya? Z pun memilih untuk menonton TV. Z pun merasa bahwa Bara sedang mengikutinya. Bara pun duduk di sebelah Z, menghadap gadis itu tepatnya. Z. Z. Apa Om? Z. Apa sih Om? Geram Z. Bara pun mendekatkan diri. Begitu Z menatapnya, Bara pun merasa bahwa Z menjauhkan diri. Namun Bara pun menahan pinggang Z. Mata Bara pun tertuju pada bibir Z. Bara pun mendekat hingga menyisakan sedikit jarak. Bara pun melumat pelan bibir Z, hingga ciuman itu penuh dengan nafsu. Bara pun memegang kepala Z untuk memperdalam ciumannya. Merasa Z kehabisan nafas, Bara pun melepas ciumannya. Z pun menatap malu Bara. Sungguh apa yang baru ia lakukan? Bara pun mengangkat rahang Z. "Z, maafin saya gak akan berbohong lagi," ucap Bara. "Saya takut jika kamu marah. Justru berbohong gini kamu sepertinya tambah marah. Om, dia juga istri Om, asal Om jujur ngomong ke Z." Z sedikit tidak marah. Bara pun memeluk Z erat, entah godaan dari mana. Z pun mengulum senyum simpul lalu memeluk Bara malu dan menyembunyikan wajahnya di dada Bara. "Emang Z cemburu ya?" tanya Z. "Iya, buktinya sikap kamu berubah pas saya pulang tadi. Wajar kok kalau kamu cemburu, kamu kan juga kan istri saya Z," ucap Bara mendekap Z. "Maafin saya ya Z." Z pun bergumam iya. Kriuk. Bara menatap Z. "Kamu lapar? Kita makan di luar aja ya?" tanya Bara. Z pun mengangguk. Om, boleh gak Z beli-beli barang untuk isi apartemen ini, biar kelihatan berwarna aja gitu?" "Boleh, beli aja, saya gak masalah," ucap Bara. "Ya udah Z, ganti baju dulu." Z pun bangkit dari duduknya. Bara pun begitu senang saat melihat sikap Z yang berubah manja, sungguh ia ingin menerkamnya. "Om, Z beli ini ya," tunjuk Z memperlihat barang yang ingin ia beli. "Om, Z juga beli ini ya." "Z beli itu juga," ucap Z mengambil barang-barang penting untuk mengisi kekosongan sebagian ruangan. "Om," panggil Z. "Z udah perkiraan barang ini habis 4 jutaan. Tapi yang bayar Om ya," ucap Z. "Iya Z, uang saya kan juga uang kamu," ucap Bara. Z pun tersenyum salah tingkah. Bara pun menahan senyum geli melihat istrinya itu. Saat Bara bersikap perhatian pasti Z akan salah tingkah dan memerah wajahnya.
namun saat Bara bersikap datar justru Z malah semakin begitu menggemaskan. Bara yakin dirinya belum mencintai Z, namun ia akui gadis itu menarik perhatiannya. Terutama saat Z bersikap ketus dan sering mengumpat, sungguh itu hal yang sangat disukai Bara. Z sungguh berbeda dengan Naila. Z yang bersikap kekanakan, manja serta cerewet berbanding terbalik dengan Naila. Entah kenapa berada di dekat Z selalu membuat jantung Bara berdetak tak karuan. "Sudah selesai Om," ucap Z. "Z mau makan dulu ya Om, cacing-cacing di perut sudah meronta," ucap Z dengan nada nyanyi. Setelah itu, Z akan berbelanja kebutuhan dapur. "Uang Om Bara masih ada kan?" tanya Z was-was. "Masih banyak Z, kamu gak perlu khawatir, beli aja semaumu, bahkan kamu minta dibelikan mall ini saja saya sanggup," ucap. "Omo," ucap Z menutup mulut takjub. "Biar saya yang bawa," ucap Bara menggapai kantong belanjaannya dari tangan Z. Sedangkan Z berjalan duluan melewati toko-toko satu persatu. Saat berjalan Z pun melihat wanita-wanita yang berpapasan dengannya tersenyum-senyum. Kenapa ia melihat Z tersenyum-senyum, batin Z? Apakah Z terlihat menggemaskan? Oh Om Bara, pasti dia lihat Om Bara. Z pun lalu menggapai lengan kanan milik Bara, Bara pun tersentak. "Om jaga mata, jangan ganjen lihat-lihat cewek-cewek lewat," Z memandang Bara ketus. "Om harus menunduk, jangan tebar pesona," ucap Z. Bara pun terkekeh melihat tingkah Z. Apakah Z sedang cemburu? Z dan Bara pun sedang menunggu pesanannya. Om, lihat Z, jangan HP mulu. Z di sini, ucap Z. Bara pun lalu menatap Z. "Lain kali jangan make baju gini ya lagi ya Om, Z gak suka." Z sukanya kalau Om pakai baju gini di rumah aja, cuman Z yang boleh lihat, ancam Z. "Cek cemburu," Bara tersenyum. "Gak, bukan gitu Om, Z terlihat buluk aja kalau Om terlalu bagus gini penampilannya." Cukup Z akui Om Bara memang sangat tampan, memakai kaos hitam polos ditambah dengan celana jeans selutut dan tambahan jaket membuatnya tampak seperti abek muda. Jadi apalah daya Z yang terlihat sedikit dekil ketika di sampingnya. "Saya terlihat tampan ya?" tanya Bara pede. Cukup lumayan, sekitar di atas KKM 7,1, ucap Z. "Masih gantengan Mas Gibran," ucap Z. "Sama Hanif teman Z yang kemarin itu," ucap Z. Bara pun menatap Z dengan datar. "Jangan pernah bilang orang lain tampan selian saya," ucap Bara. "Emang Om tampan?" tanya Z menaikkan sebelah alisnya. "Iya," jawab Bara. "GR banget," ucap Z. Pesanan makanan pun tak lama datang, Z pun menyantap makanan dengan sangat lahap. Bara senang melihat Z banyak makan dan Bara pun beruntung bahwa gadis ini miliknya. Tak pernah ia dapatkan kebahagiaan ini pada Naila. Belanjaan Z pun sudah sangat banyak, hingga rasanya ia pun sangat lelah. "Udah selesai belanjanya?" tanya Bara. Z pun mengangguk lemas. Saat di perjalanan pulang Z pun tertidur, sedangkan Bara ia harus fokus menyetir karena ia menyuruh sopirnya untuk libur. "Z bangun, udah nyampe." Protes Z. Bara pun menatap Z, kasihan. Ia pun turun dari mobil lalu membuka pintu mengangkat Z masuk menuju apartemennya. Meskipun diperhatikan oleh orang-orang yang lalu lalang, Bara pun mengabaikannya, tak peduli, lagian toh ini istrinya. Bara pun segera memencet passwordnya, sungguh Z ternyata sangat berat juga. Bara pun lalu merebahkan Z dengan sangat pelan, agar gadis itu tak terganggu. Bara pun menelpon pengawalnya untuk membawakan seluruh belanjaannya di mobil.
Ia pun segera membersihkan dirinya. Setelah selesai ia pun segera merebahkan dirinya samping Z. Bara pun mengecup kening Z, lalu mendekapnya dan menyembunyikan wajahnya di leher Z. Bangun Z, sekolah. Z pun membuka matanya sedikit saat ia merasakan terusik yang mengganggu tidur nyenyaknya. Geli Om, Bara pun sedang mendusel-dusel dirinya di leher Z. Entah kenapa Bara sangat menyukai bau Z yang tercium seperti bau bayi. Bangun Z, ini lagi libur Om, guru-guru lagi rapat, ucap Z pelan memeluk guling membelakangi Om Bara. Oh ya, Bara pun lalu membuang guling itu asal dari arah belakang. Om, pekik Z membalik dirinya. Ada manusia hidup di sini masa dianggurin malah peluk guling. Dung, kenapa Om Bara tiba-tiba berbicara gini? Bara pun lalu mendekap Z dengan erat. Sampai akhirnya keduanya pun benar-benar terlelap. Pukul 10, Z pun terbangun oleh tidurnya karena mencium bau makanan. Ia pun langsung lompat dari kasurnya. Ia segera menuju ke dapur. Dilihatnya Om Bara dengan celemek tersampir di tubuhnya yang kekar. Om lagi masak, Bara pun menoleh. Udah bangun. Z pun menaguk. Biar Z yang lanjutin masak Om. Emang bisa? Bara pun meragukan Z. Kamu duduk aja biar saya yang masak. Z pun lalu menggeser tubuh Om Bara. Jangan ngeremehin Z Om. Gak pergi ke kantor, tanya Z. Hah, Bara menatap Z heran. Z akan memanggil Om dengan sebutan dikira orang entar Z selingkuhan Om, ucap Z. Baiklah, lebih bagus daripada Om, ucap Bara. Z pun mencempol rambutnya dengan celemek yang ia gunakan. Bara pun menatap punggung Z dengan senyuman yang terukir di wajah tampannya. Boleh aku cicip gak? Z pun menoleh tertegun sejenak, tiba-tiba Bara sudah ada di dekatnya. Aku, batin Z. Z pun mengangguk dan Bara pun mencicipi masakannya. Enak gak tanya Z. Enak, iyalah siapa dulu yang masak, Z gitu loh, Z dengan berbicara sombong. Bara pun tersenyum mengelus puncak kepala Z. Z pun memasak capcay serta tak lupa lauk ikan goreng. Z dan Bara pun menyantap makanan sambil menonton TV, agak nambah lagi. Z melihat Bara yang sudah selesai. Sedikit banget makannya gak kayak Z. Gendut gak papa, masih terlihat cukup tampan, ucap Z. Suapin kalau gitu. Bara menatap Z. Z pun tanpa malu-malu ia pun menyuapi Bara layaknya anak kecil. Beneran gak ngantor hari ini? Tanya Z. Kamu ngusir Z? Tanya balik Bara. Bukan gitu, kan orang penting di kantor, ucap Z. Kalau ngantor kamu sendirian, ucap Bara. Z gak papa sans aja. Gimana kalau Z ke rumah Kak Risa? Tanya Z. Boleh. Z ganti baju dulu, ucap Z lalu masuk ke dalam kamar. Saat Z ingin melepas pakaiannya tiba-tiba Bara sudah berada di ambang pintu menatap Z terdiam. Pekik Z. Bara pun lalu berbalik badan. Kenapa gak ngetuk pintu dulu? Lagian kamu kenapa juga ganti baju di sini? Bara sedikit menoleh. Sungguh Bara meneguk selaiva dilihatnya punggung mulus milik Z. Jangan noleh. Geram Z. Udah sana keluar, Z mengomel. Masa gak boleh lihat? Tanya Bara. Keluar, teriak Z lagi. Bara pun keluar dengan tertawa-tawa. Kenapa ia tidak boleh lihat padahal Bara suaminya? Menggemaskan sekali menggodanya. Nanti malam jemput ya, lalu Bara pun mengecup kening Z. Iya hati-hati ya, ucap Z seraya turun dari mobil dan melambaikan tangan dari luar. Bara pun lalu melajukan mobilnya, Z pun melangkahkan kaki masuk.
Assalamualaikum Kak Risa. Ting, ting. Permisi. Ceklek. Z. Risa pun lalu memeluk Z. Lo kok sendiri? Bara mana? Tanya Risa melihat Z yang sendiri. Siom A baru aja tadi pergi ke kantor. Cie, A manggilnya. Goda Risa tersenyum-senyum, Z pun jadi salah tingkah. Ayo masuk, Risa pun masuk ke dalam rumah diikuti oleh Z di belakangnya. Unda, teriak seorang anak perempuan berusia sekitar 3 tahun. Unda Nisapa, tunjuk gadis kecil itu pada Z. Z pun mensejajarkan dirinya dengan gadis kecil itu. Hai, nama kakak Z. Nama kamu siapa? Dita, ucapnya. Ih pinter, cantik sekali Dita, ucap Z mengelus puncak gatsi itu. Ayok Z duduk sini, ucap Risa. Mas Gibran, panggil Risa. Mas, ini ada Z istrinya Bara, teriak Risa. Tak lama Gibran pun turun. Lo Z di sini, Bara mana? Bara aja pergi kantor Mas, ucap Risa menggoda Z. Gibran pun tertawa melihat tingkah laku Z yang salah tingkah malu-malu. Emang tuh ya manusia kerja mulu, untung belum punya anak, ucap Gibran. Hua, hiks. Mas Gibran, Dika bangun, ucap Risa. Gibran pun berlari menuju kamar. Maaf ya Z, memang di sini ribut, maklum banyak anak kecil, ucap Risa. Gak apa-apa Kak. Justru Z senang kalau rame, di apartemen Z sendiri sepi, ucap Z. Sering-sering aja main ke sini, kita buat makan makanan. Sudah lama aku gak buat kue-kue gitu, gak bisa keluar. Anak-anak masih kecil, ucap Risa. Cepat isi, biar rame, bisik Risa mengelus perut Z yang rata. Z pun tersenyum samar, isi. Hamil. Gak terbayang oleh Z, batinnya. Z titip Dita dulu ya, aku mau buat susu buat Dika. Risa pun meninggalkan Z dan Dita di ruang tamu. Sini main sama kakak, Dita pun lalu duduk di pangkuan Z, begitu akrabnya Z dengan Dita. Sehingga Dita gampang menempel padanya. Drt. Halo A, kenapa? Gak papa pengen nelpon aja. Lagi ngapain? Tanya Bara. Z lagi jagain Dita, anaknya Kak Risa. Ya udah jangan lupa makan ya, minta aja makan sana Gibran. Bentar lagi A jemput. Oke A. Z pun lalu mematikan panggilan teleponnya. Ya kali Z minta makan di sini, mau ditaruh mana mukanya, gumam Z. Kecuali kalau ditawarin itu beda cerita lagi. Z ayo makan bareng sini, Dita biar diurus sama Bibi. Biar Bibi aja non silahkan makan, di saat Z ingin menyimpan mainan Dita. Oh iya Bi, Z pun bangkit dan menuju meja makan. Hamdalah, baru aja digibahin udah diajak makan aja, gumam Z. Jangan sungkan Z, makan yang banyak, anggap aja kita keluarga kamu, ucap Gibran. Iya mas, sering-sering aja main ke sini, biar aku ada temen ngobrol juga Z. Mas Gibran ini 11-12 aja sama Bara, pulang larut, kerja terus, ucap Risa mengomel. Ya kan sayang, aku cari uang buat kamu sama anak-anak, kalau aku gak kerja siapa yang beliin skincare kamu, ucap Gibran. Z pun tertawa, melihat Kak Risa yang tersipu oleh ucapan Mas Gibran. Gimana Z, enak gak? Tanya Risa. Enak kok Kak Risa jago masak, puji Z. Ah jangan gitu Z. Z aku tinggal nyusuin si Dika dulu ya, titip Dita, dia belum mau tidur masih mau main. Mas juga mau keluar sebentar cari koyo dulu, ucap Gibran. Z pun saat ini sedang bermain dengan Dita di ruang tamu. Kak, Dita mau minum. Dita pun mengangguk, Z pun mengambilkan Dita minum ke dapur. Ini minumnya,
sini kakak suapin ya. Z pun memberi Dita minum perlahan. Kak, itu tuh. Dita pun menunjuk mainnya untuk Z ambilkan. Dor, astaga, teriak Z kaget. Hua hiks. Dita pun menangis di saat Bara datang malah mengagetkan. Kan nangis jadinya, ucap Z lalu mengendong Dita. Kap, anak manis gak boleh nangis. Z pun menepuk-nepuk pantat Dita. Abisan aku ketok-ketok gak denger, ya udah aku kagetin. Plak, sakit Z, ringis Bara memegang lengannya. Dita pun tiba-tiba tertawa. Kayaknya dia seneng deh, kalau mukanya ngenes gitu. No. Si om jahat ya, ngagetin Dita. Tanya Z pada Dita. Dita pun mengangguk, sini sama om, ucap Bara mencoba mengambil Dita dari gendongan Z. Gak Dita pun membuang muka. Si ngagetin, ucap Z. Sini sama om minta maaf deh, ucap Bara. Ciluk Bara sambil menjulurkan lidah. Ciluk Dita pun tertawa melihat kelakuan Bara, begitu dengan Z terlihat sungguh wajah Bara yang konyol dan jelek sekali. Ayo Z kita pulang keburu malam, ucap Bara. Ini gak lihat Z lagi ngurusin emak bapaknya mana. Kak Risa lagi nyusui kembarannya. Mas Gibran keluar cari koyo. Bara pun mengendong Dita dan memainkannya dengan melayang-layangkan ke darah. Jangan tinggi, entar jatuh anaknya orang. Dia seneng kok Z, ketawa terus, ucap Bara malah makin menjadi. Bawa sini adeknya, ucap Z. Lalu Bara pun mengasih Dita ke Z. Udah ya Dita sayang, nanti jatuh, ucap Z. Loh Bara, ucap Gibran. Z dan Bara pun menoleh bersamaan. Ngapain di sini? Tanya Gibran. Numpang berak, seriusan. Ya enaklah, gue mau jemput istri gue. Ya kirain, kalau bener numpang berak juga gak apa-apa. Rumah gue banyak air. Sini Dita sama ayah, kakak Z mau pulang. Gibran pun mengambil Dita dari gendongan Z. Ayo Z pulang, bapaknya udah datang juga. Ya udah mas, Z pulang pamit pulang ya. Iya hati-hati ya, ucap Gibran. Gibran pun membisikkan sesuatu ke Bara. Hati-hati di jalan, Gibran pun seperti nada meledeknya. Bara pun geram dengan Gibran, untung saja ada anaknya jadi Bara tidak memukulnya. Bodoh, jawab Bara. Bara dan Z pun melangkahkan kaki keluar dari rumah Gibran. Panggil Z dari ruang tamu. Masakannya coba liatin dulu, Z lagi nyiram tanaman di balkon. Bara pun menuju dapur, ia pun melihat pintu balkon yang terbuka. Malam-malam gini, nyiram tanaman, dasar aneh, batin Bara senyum. Kasihan layu tanamannya kayak hati Z, ucap Z. Udah mateng gak? Kalau udah matiin, ucap Z. Setelah usai menyiram tanaman, Z pun masuk ke dalam. Bantu ya, ucap Bara membantu membawa makanan ke depan TV untuk menyantap makan malam. Bara dan Z pun makan malam bersama. Mau disuapin gak? Tanya Bara tiba-tiba. Kenapa mau suapin Z? Jangan minta macem-macem Ancam Z menatap Bara intens. Suson sama suami, kan cuman suapin aja. Z pun membuka mulut lebar. Bara pun menyuapi Z layaknya bapak ke anaknya. Makan juga, jangan Z mulu. Nanti Z gendut tanggung jawab. Emang hamilin kamu apa? Minta tanggung jawab. Z mau hamilin ya. Goda Bara senyum ke Z. Plak, sakit Z, ringis Bara kenapa pukulan Z makin hari makin sakit dan panas. Abisan ngomongnya ngaco. Sini Z suapin balik, Z pun lalu menyuapi Bara balik. Setelah selesai makan mereka pun memilih untuk menonton TV.
Tiba-tiba saja lampu pun padam padahal harusnya di apartemen tak pernah mati lampu. Dan hujan deras pun mengguyur. Deretetete. Tuan, kabel listriknya putus akibat pohon tumbang, sebentar lagi akan nyala listriknya. Tak apa-apa, makasih. Bara pun lalu mematikan panggilannya itu. Siapa Aa? Tanya Z. Pengawal. Lampunya mati karena ada pohon tumbang jadi kabelnya putus. Z pun membulatkan mulut. Oh, mengerti. Aa Z, gak bisa lihat muka Aa. Jadi gelap semua, kenapa serem gini, ucap Z mengelus-ngelus lengannya. Ayo ke kamar, ucap Bara. Z pun meraba-raba memengangi ujung pakaian Bara mengikutinya ke kamar. Z pun merebahkan diri lalu menyelimuti dirinya sampai atas kepalanya. Z pun tersontak saat merasakan Bara melingkari tangannya di pinggang Z. Duh, Aa ngagetin tahu gak? Aa geli, Bara pun mendusel-dusel dirinya di leher Z, entah kenapa Bara menyukai itu. Z, apa Aa? Coba lihat Aa deh. Z pun mencoba melihat wajah Bara, namun karena gelap jadi tak kelihatan. Mana kelihat Aa, kan gelap. Itulah perasaan Aa Z. Aa bucin banget, garing, Z gak ngerti, udah tidur Z ngantuk. Besok Aa pergi. Z pun lalu membuka matanya tak jadi tidur, lalu memiringkan tubuhnya menghadap Bara. Kemana? Istri Aa pulang ya? Tanya Z. Bukan. Besok Aa mau ke Bandung, ada proyek pembangunan cabang perusahaan. Berapa hari? 4-5 hari. Aa lagi ngeprank Z ya? Gak Z, Aa beneran. Aa kan banyak tuh pegawainya, kenapa gak nyuruh mereka aja? Gak bisa Z, Aa harus pantau langsung proyeknya. Sudah 3 bulan Aa gak kesana, tukas Bara lagi. Mata Z pun berkaca-kaca kenapa Bara meninggalkannya lagi, ia tidak tahu saja rasanya solo di rumah mulu. Serem, sepi, menakutkan sekali. Nangis ya. Saat Bara merasa Z mengeluarkan isak tangisan pelan. Z nggak nangis, cuman keluar air mata aja tapi dikit. Kenapa? Aa ninggalin Z terus. Z kan jadi kesepian di rumah, mana Z juga jarang ketemu Kak Raka. Aa gak tahu betapa seremnya di rumah sendiri. Z mau nginep di rumah Risa. Biar ada temen juga. Z pun menggeleng. Cuman 4 hari kok Z. Lama Aa. Selama Aa pergi Z selingkuh aja sama Hanif, biar Aa cepet pulang. Kok gitu ngomongnya, gak boleh, Aa gak suka. Ya udah terserah Aa. Z pun lalu membalik tubuhnya membelakangi Bara. Aa dibelakangi gini, tanya Bara. Dosa loh ngambek sama suami. Z pun lalu membalik badannya pasrah, namun saat ia membalik badannya, Bara pun mencium Z. Z pun membalas ciuman Bara, ciuman itu pun makin turun ke rahang Z, seluk-beluk leher Z. Tanpa sadar Z pun mencambak-cambak rambut Bara sangat kuat. Bara pun tak merasakan sakit karena ciuman itu pun membuatnya sekujur tubuhnya bereaksi panas. Z berdebar-debar tak karuan, kenapa tubuhnya terasa panas. Meskipun di luar hujan berangin tapi kenapa keadaan di kamar ini sungguh panas. Saat Bara pun menciumi bahu Z, Z pun menggeliat-geli. Dengan desahan yang ia tahan. Lalu Bara pun menghentikan semuanya sebelum hal yang diinginkan Bara terjadi lebih jauh. Bara lalu mengecup kening Z, dan memeluk istrinya itu. Mereka pun terlelap, tidak dengan Bara yang mencoba menahan semuanya. Sakit tentu, tapi ia tak mungkin meminta lebih. Kalian pasti paham. Z pun menatap Bara saat Bara memakai dasi. Sini Z pakein A. Bara pun lalu menghadap tubuhnya ke Z. A beneran pergi ya? Iya. Jangan sedih Z. A bentar doang. A jadi gak tegakan ninggalin kamu.
Z pun berubah jadi sangat manja pada Bara memainkan dasi milik Bara. Bara pun menangkup wajah Z dengan kedua tangannya. Kap, mendarat di kening Z. Kap, mendarat di bibir Z. Z lagi sedih malah mesum. Abisnya kamu gemesin, cuman pergi bentar doang. Gak pergi melawan penjajah Z. Z kesal sama cubit Z ke pinggang Bara. Sakit, Z. Biarin. Suami gak tegaan, gak kayak Mas Gibran. Z. Beneran pergi, jahat sama Z, ucap Z sedikit terisak. Sana pergi buruan, Z malas lihat muka Ya udah pergi menyusul Naila. Tuh kan bong jadi mau nyamperin istri Naila. Amuk Z menatap Bara. Ya udah sana pergi, gak usah pulang. Z juga senang pergi. Ketus, awas aja pulang. Z senang gak ada Z bebas, ucap Z berbohong. Oke dah, teriak Z saat Bara melangkahkan kaki, namun Bara pun berhenti dengan tertawa. Kenapa Z jadi manja gini? Sungguh Bara tidak ingin meninggalkannya. Coba lihat mata Z pun mendangatkan wajah menatap Bara. Jangan nangis, bentar doang, janji. Besok udah pulang, ucap Z. Gak gitu juga sayang, kan banyak kerjaan di sana. Tuh kan, udah jangan nangis. Z pun memeluk Bara erat, kenapa jadi tak tega meninggalkan Z sendiri di rumah. Bara pun mengelus puncak kepala Z, lalu ia melepaskan pelukannya. Pergi ya. Beneran pergi loh. Iya. Berangkat ya. Iya. Buruan udah berangkat sana, tukas Z. Cepetan pulang Iya. Jangan lupa makan tepat waktu. Iya. Ingat jangan begadang. Iya. Tuh kan jawab iya doang, yang panjang ngomongnya. Iya. Jawaban Bara membuat Z kesal, kenapa om tua ini tidak peka sekali dengan perasaan perempuan. Z mencubit pinggang Bara. Ya udah cepet berangkat entar telat. Salim, ucap Z. Cium dulu, ujar Bara. Z pun mencium bibir Bara singkat dengan malu-malu. Z enggan melepas semua kehangatan ini. Berada di dekapan Bara, ia merasa nyaman dan aman. Z pun mendongakkan wajah, ditatapnya suaminya itu. Bara pun tersenyum menatap Z, pergi ya. Z pun mengangguk dan Bara pun pergi melangkahkan kaki seraya dari jauh melambaikan tangan. Z melirik apartemennya Raka, terlihat begitu-begitu aja dari kemarin. Z memencet bel berkali-kali namun tak ada jawaban. Z mencoba untuk menghubungi Raka, sudah berapa hari ini ia tidak melihat kakaknya itu. Apakah Kak Raka sudah melupakan Z? Apakah Kak Raka sudah membuang Z? Halo Kak, kakak udah lupa ya sama Z? Setiap Z ke apartemen kakak pasti selalu gak ada Kak Raka. Kak Raka udah buang Z. Kak Raka jahat. Kakak sibuk deh, kakak baru ngerasain jadi pegawai kantoran sesibuk ini. Maafin kakak ya, besok kakak pulang dan berkunjung ke apartemen kamu. Janji ya? Iya kakak janji Z. Z udah makan belum? Udah ngerjain pergak? Udah semua kak? Ya udah kakak matiin dulu ya, bentar lagi kakak ada meeting. Kak Raka jangan lupa makan ya, jangan keseringan begadang. Iya Z sayang. Ya udah Z matiin. Dah. Z pun lalu mematikan panggilan teleponnya itu. Z pun termuncul ide untuk refreshing keluar. Mending aku ajakin Arum, batin Z. Z pun mengirim pesan kepada Arum, dan Arum pun untungnya tidak sibuk. Z pun turun dari mobil om pengawal suruhan Bara, dan ia pun melihat Arum dari jauh. Arum, panggil Z. Z pun segera menghampiri Arum. Udah lama nunggu Rum, tanya Z. Gak barusan juga nyampe Z.
Nyonya, ini HP Nyonya ketinggalan di mobil, ucap om pengawal itu tiba-tiba datang menghampiri Z, padahal Z udah peringatkan jangan mengikutinya. Aduh, pasti Arum bingung, gimana Z menjelaskan pada Arum. Iya, om jangan ikutin Z ya, Z aman aja kok, cuman di dalam mall, bisik Z pelan. Siap Nyonya, pengawal itu pergi. Z, Nyonya siapa? Dan siapa dua pengawal itu? Jelaskan Z. Iya, nanti aku jelasin ya, kita masuk dulu, panas room di luar, ucap Z cengengesan. Z pun mengandeng tangan Arum untuk masuk ke dalam mall. Saat ini Z pun duduk di kafe bersama Arum, dan Z pun menjelaskan semuanya yang ia sembunyikan selama ini pada Arum. Z, kamu gak bohong kan? Tanya Arum tak percaya. Gak Rum, aku beneran. Aku gak ngangka banget Z udah nikah. Ya begitulah, pokoknya kamu harus percaya. Aku gak bohong Rum, beneran. Nanti aku kasih lihat wujud nyata suamiku. Wujud nyata? Selama ini Bara emang makhluk halus ya? Beneran ya, kasih lihat. Iya Arum, udah kita belanja yok, cari-cari baju gitu. Ayo, ucap Arum. Kamu gak beli Rum? Tanya Z di saat Arum tak memegang satu baju pun yang ia akan beli. Biar aku aja yang bayar, ambil gih yang mau kamu mau. Gak usah Z, harganya mahal banget. Gak apa-apa Rum, suami Z kaya, tenang. Dia nyuruh aku dilarang hemat. Serius? Z pun mengangguk. Gak apa-apa, ambil aja. Anggap aja ini balas budi dulu, kamu sering banget tebengin aku. Tapi gak sebe. Udah Rum, ambil. Z menatap Arum. Arum pun padahal tak enak karena harga bajunya sangatlah mahal, hampir 500.000. Z dan Arum pun segera membayar ke kasir semua belanjaannya. Z, makasih banyak ya, ini mahal banget. Aku makasih banget sama kamu. Enak seberapa dengan tebengan yang aku kasih, ucap Arum. Iya Rum, gak apa-apa, santai aja kali. Ya udah, aku duluan pulang ya, mama udah nungguin. Iya, hati-hati ya Rum. Arum pun melangkahkan kaki pergi dari depan mall. Begitupun dengan Z menuju parkiran mobil depan. Setelah sampai apartemen, Z pun mengecek total belanjaannya. Betapa sedikit terkejutnya ia, 4 juta ia habiskan untuk makan, berbelanja baju, serta mainan di Fun City. Hanya dalam beberapa jam, sungguh dulu aja mati-matian hanya demi uang 1 juta. Sekarang kenapa Z mudah sekali menghamburkan uang? Kan yang nyuruh dilarang, hemat AA. Z pun mencari kontak nama Bara untuk memberitahunya. AA sayang, AA tadi Z belanja habisnya 4 juta. Maaf ya AA, Z kalap. Tadi Z belanja dengan Arum temen Z SMA, Z juga beliin baju. Maaf ya AA, besok Z akan lebih hemat lagi. Beneran deh, tipping. Gak apa-apa sayang. Itu kan uang buat kamu, abisin aja, AA gak masalah. AA kan cari buat kamu Z. Sayang, sejak kapan AA memanggil Z sayang? Duh, rasanya Z ingin terbang. Kan Z jadi makin ngefly. Ngefly, AA udah sampai belum? Udah barusan, ini lagi otu ke tempat proyek pembangunannya. Ya udah AA, hati-hati ya. Jangan lupa makan, jangan capek-capek. Lufu A sayang, Z bercanda kok A, kiki-kiki. Bara pun tiba dengan selamat, ia pun segera menuju tempat proyek pembangunan sekarang juga tanpa ingin membuang waktu. Rasanya ia ingin cepat-cepat pulang. Deretetete, istriku, A tadi Z belanja habisnya 4 juta, maaf ya A. Z kalap. Tadi Z belanja sama Arum teman Z traktir dia juga beliin baju. Bara pun tersenyum, 4 juta saja bagi Bara tidak ada apa-apanya.
Kenapa Z begitu khawatir padahal ia berjuang keras kerja demi memenuhi kebutuhan Z apa yang ia mau. Bara pun lalu menggerakkan jari jemarinya mengetik. Gak apa-apa sayang, itu kan uang buat kamu, abisin aja, gak masalah. Ikan Z jadi makin ngefly. Cepat sekali balas, batin Z. Ngefly. Bara pun memikirkan ngefly maksudnya terbang, kenapa Z ingin terbang? Apa ia ketinggalan zaman dengan kata-kata anak zaman now, apalah daya Bara lahir 90-an. Udah sampai belum? Udah barusan, ini lagi otu ke tempat proyeknya. Ya udah hati-hati ya, jangan lupa makan, jangan capek-capek. Lufu apa Z baru saja menyatakan cinta pada Bara, kenapa gadis itu terang-terangan dalam kondisi sekarang? Bara pun mengukir senyum tiada hentinya sejak tadi. Pak Bara kenapa senyum-senyum? Tanya sopir dari spion kaca melihat Bara. Gak apa-apa Pak, jawab Bara lalu menetralkan wajahnya lagi menjadi datar. Autor POV. Jam dinding pun menunjukkan pukul 10 malam, Z pun bergegas untuk tidur. Untung saja besok libur, jadi ia bisa bangun siang. Keesokan harinya bel apartemennya pun terus berbunyi tiada henti, Z pun mengumpat abis-abisan siapa yang datang sepagi buta ini jam 6. Tidak mungkin Bara, apa ada orang lain yang mengetahui keberadaan Z dan Bara di sini? Z pun melangkahkan kaki keluar, dan mengintip ke lubang pintu was-was. Z pun menghela napas, Kak Raka. Ia pun membukakan pintu, lama sekali baru dibukakan, ucap Raka lalu masuk. Abisan Z masih tidur, Kak Raka datang sepagi buta ini. Mengganggu tidur Z aja, ketus Z. Kak Raka abis pulang dari kantor. Tanya Z saat melihat wajah Raka yang kusut. Ya udah kakak mandi gih, nanti Z ambilkan baju untuk Kak Raka pakai. Siapa atuh Z? OMBARAAA, ucap Z. Kenapa nggak abang? Suka-suka Z lah kak. Kalau kakak mau panggil abang ya udah jadi istri Om Bara aja. Nanti kalau Z panggil Om Bara jadi abang, entar jadi tukang bakso mari-mari sini, aku mau beli, bacanya sambil nyanyi dah. Garing, yah protes Z, yang mau ngelawak siapa atuh kak, ya udah gih sana mandi Kak Raka bau, ucap Z mendorong Raka. Harum sekali masakannya. Sepertinya kamu sudah mahir memasak dek. Yah begitulah resep dari Kak Raka kan, makanya sejago. Ini kakak makan, abis itu istirahat. Muka Kak Raka kusut banget. Raka pun segera mengambil piring dan menyendokkan beberapa sayur dan lauk yang Z masak pagi ini. Z pun melihat Bara yang tertidur di hamparan empuk karpet depan TV, sangat nyenyak. Sungguh kasihan sekali Kak Raka, coba saja ia sudah menikah pasti ia akan lebih terurus dan ada yang mengingatkannya. Z pun memilih memainkan ponselnya. Pagi udah bangun belum? Jangan lupa sarapan. Kak Raka lagi di apartemen kita, nemenin Z. Sepertinya sibuk, ya udah Z mau ngerjain tugas. Lufua. Z pun baru saja teringat bahwa tugas sekolahnya menumpuk, ia urungkan niatnya untuk bermain HP sambil rebahan. Tak terasa jam pun menunjukkan pukul 3 sore, Z pun ternyata ketiduran di meja belajar. Tenggorokannya pun terasa gatal, ia pun melangkahkan kaki keluar kamar menuju dapur. Kak Raka udah bangun, saat Z melihat Raka yang nyemil sambil menonton TV. Udah lumayan agak lama. Bara kapan pulang? Pulangnya lusa atau bahkan lusanya lagi, Z seraya meneguk air putih. Z bosen di rumah sendiri. Tanya Raka. Iya kak, sepi banget. Mau rame? Tanya Raka. Z penasaran dengan omongan Raka selanjutnya. Coba kamu bakar,
pasti rame sampai masuk berita. Benarkah? Gimana kalau kita jamaah bakar ini Kak? Taya Z menantang. Kak Raka belum menikah, tidak ingin mati muda dan membusuk dalam penjara. Oh, ucap Z seraya membulatkan mulut. Z pun memilih untuk mukbang sambil menonton TV dengan Raka. Z pun mengecek HP-nya. Kenapa A belum balas juga? Apa ia masih tidur? Batin Z. Kenapa Z? Ada masalah? Tanya Raka saat melihat wajah Z yang cemas. Gak Kak, gak apa-apa. Gimana hubungan kamu sama Bara? Tanya Raka. Seperti itu Kak, sudah ada rasa atau belum? Entahlah, Z juga bingung. Jangan terlalu memaksakan. Z pun bertanya pada dirinya, apa ia belum ada rasa terhadap Bara atau sudah tetapi sedikit. Entahlah waktu yang bisa menjawab itu semua. Malam pun tiba, Raka pun sibuk mengerjakan laporannya yang terus saja menumpuk. Tak lain dengan Z yang sibuk mengerjakan sambil terus saja mengecek ponselnya. Kenapa sampai sekarang Bara belum saja membalas pesannya tadi pagi? Sesibuk itukah A? Z pun merasa frustasi. Z pun keluar kamar dan menemui Raka di ruang tamu yang sibuk berpacaran dengan laptopnya. Kak, apa Z? Tadi Z PCA, tapi dia belum balas pesan Z sampai sekarang. Mungkin dia sibuk, jadi gak sempet buka HP. Masa buka HP aja gak sempet, tinggal geser kunci, senam jari bentar tinggal kirim selesai. Nanti kakak coba hubungi dia, kamu kerjakan aja per kamu sana. Z pun melangkahkan kaki malas masuk ke dalam kamar. Ia pun merebahkan dirinya menatap langit-langit, apakah begini rasanya merindukan seseorang. Sudah hampir 3 jam Z pun masih setia menatap layar HP-nya berharap bahwa Bara membalas pesannya, namun nihil. Apa A sedang berduaan dengan istrinya? Apa A bakal ninggalin Z? Pertanyaan itulah sejak tadi berputar-putar di kepala Z. Kak Raka, panggil Z. Kak, coba hubungi A. Kak, rengek Z untuk ketiga kalinya. Gini ya Z, mungkin Bara sedang sibuk atau HP-nya rusak atau bahkan astaga. Kenapa Kak? Z menatap Raka was-was. Ketiduran. Ih Kak Raka. Z biarpun kamu merengek nangis kejar sambil salto, atau terjun dari gunung Himalaya kakak juga gak bisa bawa Bara datang ke sini. Kecuali apa Kak? Pintu kemana saja, pinjam gih sama Doraemon. Z pun menatap Raka datar, rasanya ia ingin menamparkan pria ini. Untung saja kakaknya. Raka Pov. Z pun akhirnya tidur. Sungguh melelahkan, ia terus saja merengek seperti anak kecil minta permen. Raka pun mengendong Z membawanya ke kamar. Raka pun membenarkan selimut hingga sampai ke leher Z. Terakhir kakak gendong kamu umur 13 tahun, kenapa berat badanmu seperti 2 karung beras, geleng-geleng Raka. Raka pun mengambil ponsel dari sakunya dan mencoba menghubungi Bara namun nomornya tidak aktif. Tidak mungkin Bara sesibuk ini, sampai tidak mengangkat teleponnya. +62857520. Halo, siapa ini? Raka mengerai nyatkan dahinya. Gue Bara. Oh dasar saodah lu, ditelepon nomor gak aktif, di PC gak dibalas. Sok sibuk. Ketus Raka meledek memperagakan bicara seperti wanita. Bacot lu, HP gue kecemplung air, sekarang Z mana? Udah tidur barusan aja, ZPC lo tadi pagi, tapi lo gak balas. Ngerengek nyuruh gue datangin lo ke sini sekarang. Gue bilang aja pakai pintu kemana saja. Ngambek dia. Lo juga sih gak ngakabarin. Gue gak tahu nomornya Z. Ya udah kirim sekarang, besok gue telpon dia.
Ya udah gue matiin. Raka pun mengirim nomor Z serta tidak lupa rekaman video Z. Untung saja Raka sempat merekamnya meskipun cuma 15 detik. Autor POV. Terlihat Z yang sedang duduk di sofa dengan pangkuan bantal di atasnya. Kak Raka. Kak, kenapa agak jawab PCZ? Kakak gak tahu dek, Kak. Z kangen AA. AA jahat ninggalin Z. Z memanyunkan bibir. Sana dek, kakak lagi kerja. Awas aja AA pulang nanti. Z bejek-bejek, gerutu Z kesal. Ish, Z jengkel sama AA, teriak Z. Bara pun tersenyum lebar, kenapa rasanya ia ingin memeluk Z sekarang. Bara pun meletakkan ponselnya di atas meja nakas, dan memejamkan matanya. Keesokan paginya Z pun terbangun akibat suara ponselnya yang terus saja bordering. Der. Hih, siapa sih nelpon pagi buta gini, gerutu Z kesal. Halo, ini siapa? Serak khas bangun tidur. Ini Z. Z pun yang tadinya setengah sadar, langsung melototkan mata. AA, tanya Z. Bentar VC. Tiba-tiba panggilan itu pun berubah menjadi video call. AA ganggu tidur, menampakkan wajah Bara full. AA kenapa gak bales PC? AA nomornya gak aktif kenapa? Lagi selingkuh. AA ini kenapa pakai nomor baru? Bara pun tersenyum di saat Z mengomel seperti ini. AA gak usah senyum gitu, ngeledek Z ya. Maaf buat kamu khawatir Z, HP AA kemarin kecemplung air. Alasan, ucap Z pelan. Kapan pulang? Tanya Z. AA mau pulang takut, nanti kamu bejek-bejek. Z pun memikirkan ucapan Bara barusan. Kenapa kata-kata itu tak asing baginya? Sepertinya ia pernah mengucapkannya. Sit, Kak Raka. Ngapain si A senyum mesum gitu? Gak apa-apa, A kangen sama kamu. Cantik banget abis bangun tidur. A ngeledek ya. Gak, beneran cantik Z. Z kangen gak sama A? Tanya Bara balik menatap Z. Gak, Z gak kangen. Beneran. Ya udah A pulangnya ditunda. Iya tunda aja gak apa-apa, nanti Z bawa masuk cowok ke apartemen ini. Gak apa-apa kan A? Bara pun langsung memasang wajah tidak ada ekspresi. Z bercanda A, baperan idi. Dasar om tua bucin, ucap Z pelan. Apa kamu bilang, A om tua bucin? Iya kenapa? Mumpung A gak di sini. Z bebas ngeledek A, tawa Z. Awas ya A pulang abis kamu Z, ucap Bara tersenyum cabul. Udah Z mau lanjutin tidur mimpiin Ji Changwook. Mimpiin A Z, jangan pria lain selain A, ancam Bara. Da A sayang, saat sayang bicaranya pelan. Meskipun begitu Bara pun tersenyum senang. Ia dapat mendengar bahwa Z barusan saja memanggil sayang. Meskipun dengan samar. Bersambung.